dia bekerja, nggak pernah nuruti peraturan yang ada di pekerjaan itu, perusahaan itu, maka orang yang pinter, orang yang hebat ini nggak malah baik, hasilnya merusak semuanya. Betul tidak, saudara? Karena dia nggak menuruti peraturan itu. Jadi konsep pengertian yang benar akan kehidupan kita dengan Tuhan kita sangat mutlak kita ketahui. Usahakan untuk mengerti. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Tuhan. Ini mutlak. Kebenaran Tuhan. Kenapa ditegaskan kebenaran Tuhan? Karena ada kebenaran diri sendiri. Lagi sekali, ada kebenaran diri sendiri. Maka itu kita harus periksa. Seringkali kebenaran-kebenaran yang kita lakukan belum tentu kebenaran Tuhan. Sebab semua manusia itu punya kebenaran. Nah, kata Yeremia, kebenaran kita adalah kain gombal, kain kotor yang tidak ada artinya sehebat apapun prinsip kebenaran dalam kehidupan kita. Jadi mutlak saudara dan saya harus mengenal kebenaran Tuhan. Katakan amin. Dan oleh karena mereka berusaha untuk bagaimana? Ayo, mendirikan apa? Kebenaran sendiri, mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Wah, ini mengerikan sekali. Sehebat apa konsep kebenaran yang kita miliki dalam kehidupan kita. Saya ulangi, sehebat apa, saudara, kebenaran yang kita anggap benar dari diri kita, percayalah bahwa kebenaran kita tetap kain lara atau kain kotor yang tidak ada artinya. Maka itu hati-hati. Saya ulangi, maka itu hati-hati dengan pengalaman masa lalu. Saya mau tekankan ini, hati-hati dengan pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu itu baik untuk jadi pelajaran, tetapi tidak baik untuk diulangi lagi. Saudara, ini konsep yang penting. Mengapa saya punya konsep seperti itu dalam hidup? Karena saya belajar dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah menggunakan konsep yang sama untuk kedua kali. Betul tidak? Perhatikan. Roh Kudus kalau berbuat sesuatu tidak pernah terulang untuk kedua kali dengan cara yang sama. Selalu yang baru. Maka itu dalam seluruh pelayanan saya tidak pernah mengadakan pengalaman. Mintalah selalu hal-hal yang baru. Karena kebiasaan seorang manusia, apabila pengalaman pertama dia berhasil, lalu dibuat lagi pengalaman kedua juga berhasil, dan perhatikan, begitu pengalaman ketiga diberlakukan lagi, maka orang itu jadikan pengalaman ini kebenaran dalam hidupnya, dan tanpa dia sadari, kebenaran itu dipaksa untuk orang lain melakukannya juga. Dan itu ciri manusia, dan itulah humanisme. Maka itu dunia ini penuh dengan peraturan, karena itu cuma pengalaman-pengalaman orang. Nah, Roh Kudus tidak pernah mengerjakan apa-apa dengan duplikasi. Saudara tahu kata duplikasi? Roh Kudus tidak pernah mengerjakan apa-apa dengan pengulangan kembali. Dia selalu punya cara yang baru. Dan ini yang kita jaga dalam kehidupan kita. Guru-guru, kepala-kepala sekolah, hamba-hamba Tuhan, siapapun kita, hati-hati dengan pengalaman keberhasilan masa lalu. Karena itu bisa jadi kebenaran diri sendiri. Dan akhirnya kita paksakan orang lain untuk mengerjakan itu juga dalam kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus dengan caranya sendiri untuk menunjukkan cara-cara yang kita nggak pernah pikir sebelumnya. Dia itu dahsyat, dia itu ajaib, saudara. Sungguh perbuatannya itu sungguh luar biasa. Dan orang yang bekerja bersama Roh Kudus dan berjalan bersama Roh Kudus, orang itu akan selalu mengalami kesegaran. Kenapa? Karena Roh Kudus selalu memberi yang baru. Manusia itu kalau dapat yang baru pasti segar jiwanya. Ada antusias, ada dorongan semangat yang luar biasa karena perkara baru, perkara baru. Tapi kalau kita mengandalkan pengalaman, maka kita akan hancur. Karena pengalaman itu bukan kebenaran. Ini yang kita harus jaga baik-baik dalam kehidupan kita. Nah, mengapa muncul doktrin-doktrin? Masing-masing gereja punya doktrin. Jawabannya sederhana. Karena para pendiri atau ketua sinode atau pendiri gereja itu atau pelayanan itu menjadikan pengalaman adalah kebenaran. Dan pengalaman dituliskan dalam tata cara atau peraturan-peraturan yang dibuat. Wah, itu jadi bahaya. Maka itu hati-hati dengan ini, bahwa ada kebenaran diri sendiri dan ada kebenaran Tuhan. Taklukkan kebenaran diri sendiri dan kita harus pakai kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Maka kita akan melihat hal yang luar biasa. Roma pasal 9 ayat yang pertama mulai. Aku mengatakan apa?
kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Penting sekali kejujuran, ketulusan dalam hidup kita. Saudara, catat ini baik-baik. Setan selalu bekerja kalau ada ketidaktulusan di situ. Cepat ini catat baik-baik. 32 tahun saya jadi hamba Tuhan, saya kenal betul cara kerja setan ini. Di mana ada motivasi tersembunyi, pasti ada setan di situ. Dalam nama Yesus. Yang pernah gagal, perhatikan. Nah, biasanya ketidaktulusan selalu dimulai dengan uang. Selalu. Maka itu saudara, Tuhan Yesus berkata di Lukas pasal 16, satu-satunya benda yang pernah dibuat oleh manusia yang tidak pernah jujur adalah uang. Betul, Lukas 16 mengatakan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan uang yang tidak jujur. Dia tidak pernah berkata tentang apapun yang tidak jujur kecuali uang. Kenapa Yesus berkata uang tidak jujur? Karena uang itu adalah benda terbanyak dipalsu di dunia. Jadi karena banyak palsunya, maka itu nggak jujur. Nah, barang yang tidak jujur ketemu orang licik dan bajingan, klop sudah. Betul? Dengarkan baik-baik kata kasar ini tadi. Rusaknya keluarga, rusaknya pekerjaan Tuhan, rusaknya hubungan, nggak usah bilang orang Kristen. Rusaknya persahabatan apabila ada ketidaktulusan di situ. Rusaknya bangsa Indonesia karena dari pejabatnya sampai rakyatnya sama-sama tidak jujur dalam hal uang. Hancur negara ini. Belum lama saya dengar MH Eno Najib mengulas satu masalah yang cukup bagus. Dia sebut gini, bupati. Saya dengar, ngapain bupati? Dia bilang bupati adalah orang yang paling sibuk. Sebenarnya betul juga, tapi sibuknya lain, dia bilang. 2 tahun setengah pertama setiap bupati jabat bupati, maka 2 tahun setengah itu dia akan sibuk menggunakan waktu, kekuatan, otoritas, uangnya untuk menyingkirkan orang-orang gak cocok dengan dia. 2,5 tahun yang kedua, dia sibuk kumpulkan uang untuk nyuap supaya ada orang yang dukung periode kedua. Nah, dia baru betul-betul jadi bupati setelah periode kedua. Oh, pantas bangsa ini rusak. Saudara, itu kata-kata betul dari MH Ainun Najib. Mari kita lihat bangsa ini. Maka itu uang itu jahat, hati-hati dengan uang. Orang yang tadinya begitu bagus motivasinya, waktu masih miskin itu bagus. Dan setelah kaya sedikit kok jadi petingkah. Itulah manusia. Maka hati-hati dengan barang yang namanya uang ini. Ketidaktulusan itu tempat iblis bersembunyi. Dimulai dengan tidak tulus, maka ada setan, ada niat jahat di situ, saudara. Selalu begitu. Betul, ingat ini baik-baik dalam kehidupan kita. Aku tidak berdusta. Saya ulangi ayat 2. Bahwa aku saat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk. Bahkan begitu rupa Paulus. Dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Saudara, tahun depan pas 10 tahun pelayanan pesat di Nabire, maka finish waktu saudara Ellen datang dari Surabaya beberapa bulan yang lalu, merencanakan untuk semua kita akan ada refreshing bulan Februari awal di Manokwari. Nah, salah satu tujuannya adalah kembali mempersatukan visi bahwa semua kita yang terlibat dalam pelayanan ini tidak boleh ada seorang pun yang mencari kekayaan lewat pelayanan. Ini akan terus ditegaskan. Kalau satu hari Tuhan panggil saya dan tidak ada lagi di dunia ini, saya minta supaya visi ini digenapi, bahwa semua yang terlibat dalam pelayanan ini tidak ada yang jadikan kendaraan untuk cari kekayaan buat diri sendiri. Ini prinsip yang penting. 10 tahun 2005 kita pelayanan ini. Dan kalau kita lihat 10 tahun ini sungguh Tuhan bekerja secara luar biasa. Tepat 9 tahun nanti pada tanggal 17 Juli itu bulan hari Sabtu, saudara kita di Jakarta akan buat pertemuan khusus yang 9 tahun pelayanan kita di Nabire ini. Nah, di sini kita perlu menjaga hati betul-betul. Konsep ini harus ada dalam hidup semua kita, yang khususnya kita yang bukan orang Papua, yang melayani di tanah Papua ini. Bahwa kita berjuang demi orang-orang Papua ini untuk mereka maju. Sungguh saudara, kemarin waktu acara Ramatama di Samabusa, saya sungguh-sungguh terpukul ketika beberapa orang tua murid itu cerita, Pak, buat SD Pak di sini.